Halo semuanya, video ini mungkin agak sedikit berbeda dengan video-video yang udah sering gue upload. Gue gak tahu kenapa di tahun 2020 ini gue sering banget ngerasa yang namanya overthinking. Atau gue biasa sebutnya sebagai pikiran malam yang selalu menghantui gue dan membuat diri ini terjaga. Memikirkan masa depan atau masalah yang sebenarnya kita belum tahu gimana akhirnya. Kadang kita cuma terlalu fokus sama masalah yang ada, sampai lupa untuk memikirkan solusi yang harusnya dilakukan. Di tahun ini sering banget ngerasa sedih tanpa alasan dan selalu bermimpi kalau kebahagiaan akan datang tanpa ada aksi yang dilakukan. Selalu mencari teman untuk menceritakan segala sesuatu yang dipikirkan dan teringat bahwa semua orang juga punya masalah yang pada akhirnya akan membuat fokus mereka menjadi berbeda. Di tahun 2020 ini, semakin bertambahnya usia, semakin banyak yang akan dipikirkan. Ya, selamat datang di fase menuju kedewasaan ya. Kita harus tahu bahwa kita harus kuat di fase ini, karena rintangannya akan sangat besar nantinya. Sebesar kekecewaan yang mungkin sedang kita alami saat ini. Sebesar kebingungan masa depan yang sedang kita jalani sekarang. Sedalam rasa insecure yang mungkin membuat kita gak bisa nerima diri kita sendiri. Kita ngerasa jelek, kita ngerasa gak berharga. Kita ngerasa useless, kita gak bisa menggapai mimpi-mimpi kita. Seburuk kesehatan mental kita yang masih sakit dan belum terobati sampai sekarang. Seberat beban hidup yang tidak pernah kita bayangkan bahwa ini akan terjadi. Merasa gak berguna, merasa kehilangan teman-teman yang selama ini kita anggap berharga. Berbagai krisis hidup dan pilihan yang harus kita pilih dan harus kita pertanggungjawabkan sendiri. Mungkin sebagian besar dari kita pernah terucap atau mengatakan bahwa aku gak kuat. Di tengah sunyinya malam, kadang kita mulai refleksi lagi, kita mulai kembali ke memori sebelum fase dewasa ini datang. Di saat pemikiran masih sangat sederhana, yang kita pikirkan hanya bermain untuk mendapatkan kesenangan, menonton film kesukaan di hari Minggu, dengerin cerita pengantar tidur dari nyokap atau bokap kita, dan kita yakin bahwa dunia akan sangat menyenangkan seiring berjalannya kehidupan. Tapi pada kenyataannya, semuanya harus kita hadapi. Segala masalah yang ada harus kita lalui, selalu tersenyum, seakan kita gak punya beban, dan berdiri tegar menjalani hari esok. Terkadang kalau udah sangat lelah, mungkin menangis akan menjadi pilihan yang paling menyenangkan untuk dilakukan. Mengeluarkan segala emosi yang udah kita pendam, yang udah kita rasakan, dan tidur untuk menenangkan diri. Karena kita tahu kita harus istirahat, besok masih ada hal yang harus dikerjakan dan ada hal yang harus dilalui. Kalau menangis memang sangat sulit untuk dilakukan, terkadang pergi keluar rumah dan menikmati jalan sendirian adalah alternatif terbaik untuk dilakukan. Mencari ketenangan untuk meredakan segala rasa sakit yang kita rasakan. Rasa sakit akan patah hati, rasa sakit karena tidak dihargai, dikekang, rindu dengan orang tersayang, merasa bodoh dengan hal yang sudah dilakukan, merasa gagal dan segala masalah yang semua orang gak tahu, yang sedang kita alami. Kadang kita tuh suka ngomong sama diri sendiri, kita cuman butuh dihargai, kita cuman butuh tempat untuk pulang, kita cuman butuh dukungan dengan segala masalah yang sedang kita hadapi. Kita butuh apresiasi. Mungkin semua orang akan bilang, kalau 2020 ini berat banget ya.
sebagian dari kita yang kehilangan orang tersayang di tahun ini. Gak cuman keluarga deket, gak cuman ayah dan ibu kita, tapi juga keluarga besar kita, kakek kita, nenek kita, om dan tante kita. Atau kalian yang kehilangan pekerjaan di tahun ini, di saat lagi butuh-butuhnya uang, di saat lagi butuh-butuhnya dana, tapi malah jadi pengangguran sekarang. Atau bagi kalian yang dikecewakan di tahun ini, putus sama pacar kalian, diselingkuhin pacar kalian. Atau bagi kalian yang gagal untuk menggapai mimpi-mimpi kalian, gak bisa masuk PTN favorit, atau mimpi-mimpi yang sudah kalian susun dari dulu sampai sekarang, dan kegagalan lainnya yang mungkin sedang kalian rasakan. Tapi dari semua masalah yang tadi, atau yang kalian lagi alami saat ini, yang harus kita sadari adalah bersyukur dan menerima keadaan merupakan solusi terbaik untuk mengatasinya. Di tahun ini, gue juga pernah ada pada suatu keadaan. Di saat itu gue lagi pulang dari kantor, dan tiba-tiba hujan. Gue coba berteduh sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Di sela gue berteduh sambil menunggu, gue mencoba untuk menghubungi semua teman dekat gue, dengan tujuan gue biar bisa cerita dan membuat diri ini menjadi lebih baik. Tapi setelah gue coba menghubungi mereka, ternyata gak ada satupun yang jawab. Gue pun bilang sama diri gue sendiri, oh iya, mungkin mereka lagi ada urusan, atau mungkin mereka juga lagi punya masalah seperti gue. Jangan egois ya Ki. Seketika gue sadar bahwa emang udah fasenya kita harus berjuang di jalan kita masing-masing, menuju fase kedewasaan yang harus segera dilalui. Akhirnya di situ gue cuman bengong, gue cuman berpikir apa yang harus dilakukan. Dan gue semakin sedih karena gue masih menumpuk perasaan negatif yang ada di diri gue, dan gue belum coba untuk menceritakannya. Akhirnya hujan pun reda, dan gue mulai melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Sampai di rumah, ternyata ada orang-orang yang belum tidur. Orang-orang yang membukakan pintu dan menanyakan, kok pulangnya malam banget ya nak? Kamu kehujanan gak? Oh enggak mah gak kehujanan. Kamu capek gak? Kalau capek atau ada masalah, cerita aja ke mama ya. Itu ada sate padang di meja. Nanti jangan lupa dimakan ya. Tiba-tiba gue mikir, gila ya, gue masih beruntung banget. Masih ada orang yang nyambut gue ketika gue pulang. Masih ada orang yang siapin bekal makanan buat gue sebelum gue berangkat kerja. Jadi tempat cerita kalau ada masalah. Nyokap yang selalu bilang, maafin mama ya, kalau mama memang belum bisa ngasih keamanan yang baik selama ini. Kayak sekejam-kejamnya dunia, sesepi-sepinya hati, setakut-takutnya diri, selalu ada yang bilang, Ki, kalau ada apa-apa cerita ya. Sebenarnya gue mau bilang, Ma, aku sebenarnya gak sekuat itu loh. Ternyata jadi dewasa itu sulit banget ya Ma. Aku mau bilang, makasih ya Ma, udah bilang kalau ada apa-apa cerita. Udah ikutin proses aku sampai sekarang. Aku takut banget kalau gak ada mama, gimana nanti aku jadinya. Nyokap gue yang bilang kamu bisa jadi apapun yang kamu mau, dan coba selalu berusaha untuk menggapainya. Kalau emang hari ini kamu gagal, atau rencana kamu gak sesuai dengan apa yang kamu alami, apa yang kamu rencanakan, itu gak apa-apa. Masih ada hari esok,
untuk kesempatan yang lebih baik. Dan selalu ingat, jangan pernah melihat semuanya dari atas ya, tapi lihat juga orang yang berada di bawah kamu. Itu sih yang sampai sekarang kadang-kadang tuh gue masih kepikiran. Coba deh lihat, kesehatan yang kita punya, mungkin harapan dan keinginan buat mereka yang lagi sakit. Rumah yang kita tempatin, mungkin impian bagi mereka yang gak punya tempat tinggal. Rezeki dan uang yang kita punya, walaupun sangat sedikit sekarang, adalah harapan bagi mereka yang terbelit hutang piutang. Rasa bahagia dan senyum yang kita rasakan saat ini adalah impian bagi orang-orang yang lagi berada pada suatu masalah. Aku mau bilang thank you ya Mah, atas semua remindernya. Di saat aku mencoba untuk mencari validasi dari orang-orang di luar keluarga aku, ternyata masih ada keluarga aku yang welcome, yang bilang kalau ada masalah cerita aja. Satu kata yang sering aku ucapkan, satu kata yang sering aku ungkapkan di depan cermin, coba bertahan. Kalau emang masalahnya gak selesai gak apa-apa, coba bertahan. Bertahan, tenangkan pikiran, bertahan dan coba refleksi diri. Coba lihat apa yang bisa diselesaikan, apa yang bisa diusahakan, dan lakukanlah semaksimal mungkin. Dan jangan coba berpikir terlalu jauh. Manfaatkan hari ini, usahakan yang terbaik hari ini, dan apa yang lo impikan di masa depan juga akan tercapai nantinya. At least kita gak nyerah, at least kita berusaha dan menjadi yang terbaik di setiap harinya. Gue harap podcast dan video ini bisa buat kalian lebih baik, bisa membuat lebih nyaman, bisa sedikit aja mengatasi rasa kesedihan yang kalian punya. Thank you banget udah dengerin ini. Gue pun ngerasa seneng banget karena afeksinya juga kerasa kalau kalian dengerin. Kalau kalian mau cerita atau kalian pengen ngeluarin unek-unek kalian yang sedang kalian rasakan di kolom komentar, gue bakal seneng banget untuk bacanya. Dan sampai jumpa ya di konten pikiran malam selanjutnya.